Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hafizakumullah wa bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Takrib atau Matan Abi Syuja' karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man mata wa alaihi siyamun min ramadhana at'ama anhu likulli yaumin muttun. Waman, dan siapapun mata yang mati wa alaihi siyamun, sementara dia punya kewajiban untuk berpuasa tapi ditinggalkan gara-gara dia sakit atau apa hingga dia mati. Jadi maksudnya dia mati dalam keadaan punya hutang puasa gitu. Jadi dia mati dalam keadaan punya hutang puasa. Min Ramadhana, dari puasa Ramadan. Maka ut'ima anhu, diberi makan atas nama orang yang mati itu likulli yaumin, untuk setiap harinya mutun, satu mut. Jadi seperti Allah yarham ibu saya. Ibu saya itu wafat tanggal 17 Ramadan. Beliau sempat puasa, tapi begitu sakit nggak puasa sampai meninggal. Jadi punya hutang 11 beliau. Punya hutang 11 hari ibu saya. Maka kalau menggunakan pendekatan kitab ini, cukup hanya dengan dibayarkan fidyahnya atas nama beliau. Karena nanti ini masuk dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Karena nggak mungkin puasa di hari yang lain, udah meninggal. Nggak mungkin puasa di hari yang lain karena udah meninggal. Makanya terus kemudian cukup dibayarkan fidyahnya.
per hari di mana beliau tidak berpuasa karena sakit tadi itu, dan itu sebagai hutang bagi beliau karena tidak bisa mengganti di hari yang lain karena meninggal, itu 1 mud. Saya sering sampaikan 1 mud itu kira-kira 1 liter, 7 ons atau 6 ons. Makanan pokok satu negeri. Dan saya sering sampaikan, saya sarankan menggunakan makanan pokok satu negeri kalau kita beras. Tapi itu dulu para sahabat ada yang pakai makanan yang siap makan. Ya kalau di Arab sana makanan siap makannya itu kurma. Kurma itu bisa tahan sekian bulan. Atau roti kering bisa tahan sekian hari. Roti gandum bisa tahan sekian hari. Kalau kita nasi padang, nasi warteg, kalau kita kasih ke orangnya berupa nasi yang sudah siap makan, ya kalau pas langsung dimakan. Kalau orangnya lagi nggak mau makan, makan nanti saja, ternyata nanti basi, udah kebuang. Jadi ini namanya kalau memahami sebuah hadis itu kita harus paham tahqiqul manatnya itu loh. Nah, dulu konteksnya makanan di masa para sahabat itu dengan makanan sekarang itu berbeda. Ya, jadi kalau bisa saran saya, dan ini fikihnya memang begitu, itu menggunakan beras saja 1 liter. Nah karena beras ini mesti dimasak, kasihlah sama uang lauknya gitu. Misalnya beras sama duit tidak apa-apa. Nah fidyah itu ngasih makan. Makanya kalau bisa ngasih makanan pokok tadi, jangan hanya ngasih uang saja. Kalau ngasih uang saja, ngerinya nggak dipakai makan, dipakai buat beli paket data. Takutnya dibuat beli token listrik, jadi nggak dibuat makan. Padahal perintah ayatnya ngasih makan. Adapun panjenengan ngasih beras plus uang nggak apa-apa. Nah, kalau uang saja sebaiknya jangan. Sebaiknya ada makanan pokoknya tadi itu beras atau apa dan uang. Ini di kitab ini ya. Tapi nanti ada hadis Sahih Bukhari, diantaranya Sahih Bukhari, yang menyebutkan barang siapa yang mati sementara dia punya hutang puasa Ramadan, maka hendaknya walinya berpuasa atas namanya. Ini kata para ulama memahami riwayat ini dengan mengatakan, sudah dipilih saja. Dipilih saja. Anda tidak bayar fidyah, tidak apa-apa. Tapi puasa atas nama orang tua panjenengan yang meninggal, sementara punya hutang puasa Ramadan, boleh, tidak apa-apa. Lalu kalau jenengan mencukupkan dengan riwayat atau penjelasan dalam fikih ini, merujuk pada firman Allah wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, ya sudah cukup, tidak ada masalah. Monggo dipilih. Mau bayar fidyah, silahkan, berarti mengamalkan firman Allah apa tadi? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atau mau puasa atas nama orang tua, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari tadi. Maka hendaklah walinya puasa atas namanya, atas nama orang yang meninggal itu. Silakan dipilih. Kalau untuk ibu saya saat itu saya bayar fidyah, tapi pada sebagiannya saya puasa atas nama beliau. Jadi sekali saya ambil 2. Salah satunya cukup. Kalau mau ambil 2 silahkan, tidak ada masalah. Karena ingin lebih berbakti kepada kedua orang tua. Karena di riwayatnya dua-duanya ada. Itu seperti itu. Wa syekhul haramu, dan orang tua yang sudah tua renta, in ajiza apabila dia lemah, anisomi tidak mampu, maksudnya anisomi dari berpuasa, maka yuftiru dia boleh berbuka, boleh tidak puasa maksudnya. Wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan memberi makan untuk setiap hari di mana dia tidak puasa itu 1 mud. Jadi kalau ada orang udah tua renta, sudah nggak kuat puasa dan tidak mungkin ganti di hari yang lain juga, maka
cukup menggantinya dengan fidyah. Fidyahnya ngasih makan orang miskin 1 mud per hari. Saya kira ini sudah saya jelaskan ya. Nah, terus kemudian nanti insya Allah kita jelaskan lagi insya Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini memang orang tua yang memang nggak mungkin mengganti di hari yang lain dan memang nggak kuat puasa. Maka panjenengan yang dianugerahi oleh Allah orang tua yang sampun sepuh, udah sepuh banget ya. Kalau sekiranya masih bisa diajak puasa aja nggak apa-apa. Ayo ma apa kita sahur gitu. Adapun besok hari tidak kuat puasa, kalau nggak kuat nggak usah dipaksain pak, ma nggak usah. Udah batalin aja nggak apa-apa. Kalau memang nggak kuat, apalagi sudah pikun. Kalau sudah pikun itu ghairu mukallaf, bukan seorang mukallaf pada saat terjadi pikun itu. Misalnya jenengan dianugerahi oleh Allah orang tua yang sampai pikun, maka saat pikun beliau bukan mukallaf. Bukanlah orang yang berkewajiban untuk berpuasa karena bukan seorang mukallaf. Syaratnya mukallaf orang yang kena kewajiban hukum itu kalau dia akil baligh. Ini enggak akil, ghairu akil. Berarti cukup diingatkan aja, "Ma, Pak, ayo kita puasa." Kok kelihatannya kumat pikunnya, enggak usah dipaksa puasa, biarin aja. Nanti diganti dengan membayar fidyah. Dikeluarkan hari itu juga bagus, tidak ada masalah. Karena mensegerakan pembayaran lebih baik. Kalau mau dikumpulkan sampai akhir bulan juga nggak apa-apa. Itu sebagaimana sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an ketika membayar fidyah. Beliau di akhir Ramadan. Tidak apa-apa, silahkan. Tapi membayar tiap hari itu ya tentu lebih baik karena mensegerakan. Tidak enak Ustaz ngasih cuma seliter. Saya lebihkan boleh nggak Ustaz? Boleh banget. Jadi kalau kayak zakat itu lah, pasnya itu kan wajib. Mau dilebihkan boleh banget, tidak ada masalah. Sama dengan fidyah, harus sesuai dengan takaran minimalnya yaitu 1 mud, dilebihkan boleh, tidak ada masalah. Iya, Ustaz, tidak enak ngasih orang 1 mud, saya kasihlah 5 liter misalnya boleh, tidak apa-apa, silahkan. Itu seperti itu. Atau nanti seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu begitu di akhir Ramadan beliau undang fuqara masakin ke rumahnya makan sepuasnya mulai berkat. Pulang masih nenteng berkat. Silahkan aja enggak apa-apa. Kalau mau model begitu juga boleh silahkan. Cuma kalau kita Idul Fitri sepi, enggak ada fuqara masakin pada pulang kampung. Pada mudik. Lanjut. Wal hamilu dan adapun orang yang hamil, wal murdiu dan wanita yang menyusui, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. In khafata jika keduanya takut ala anfusihima atas diri mereka berdua, aftarata maka keduanya boleh membatalkan puasanya. Wa alaihimal qada'u dan di atas keduanya wajib mengqadha. Keduanya wajib mengqadha. Wa in khafata dan juga keduanya takut ala auladihima akan anak-anaknya. Aftarata keduanya juga boleh membatalkan puasa atau enggak puasa boleh. Wa alaihimal qada'u dan wajib atas keduanya qadha wal kafaratu dan kafarat. Angkuli yaumin dari setiap hari mutun 1 mut. Wahwa dan adapun 1 mut itu ritlun wa sulusun, 1 ritel 1 liter dan sepertiga. Tapi ini ritlun bukan liter juga. 1 ritlun dan sepertiga bil Irak dalam ukuran orang Irak. Kalau yang saya tahu 6 atau 7 ons. Kalau untuk kita ya 1 literan gitu kira-kira. 6 atau 7 ons beratnya itu. Wal musafiru dan musafir. Safaron tawilan wal maridu dan orang yang sakit, maaf. Wal musafir dan musafir safaron dengan safar tawilan yang jauh. Paling enggak masafatul qasri. Bukan dari sini ke Pekayon terus langsung batalkan puasa.
Jadi safar yang jauh, masafatul qasr itu kalau pendapat jumhur itu 80 km lebih lah. Itu perjalanannya. Yuftironi keduanya boleh berbuka, wa yaqdiyani dan keduanya harus mengqadha nanti di hari yang lain. Saya mau terangkan dulu nih. Pertama, orang yang sudah tua, renta, sepuh. Selain berlaku bagi orang tua renta sepuh yang tidak mampu puasa, juga berlaku untuk orang yang sakit yang tidak bisa sembuh sakitnya lagi dari sakitnya. Jadi orang yang nggak bisa diharapkan sakitnya sembuh gitu loh. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana atau kapan akan sembuh sakitnya. Walaupun dengan izin Allah bisa saja sewaktu-waktu. Tapi ini ada orang sakit yang nggak jelas kapan sembuhnya, sehingga dia juga tidak bisa ganti di hari yang lain. Maka itu dikiaskan, disamakan dengan orang yang sudah sepuh. Model orang seperti ini sama ya, dia hanya wajib membayar fidyah saja. Tidak wajib mengqadha karena nggak mungkin mengganti di hari yang lain. Karena dia sakit yang menahun yang nggak jelas kapan sembuhnya. Tapi ingat, ini berlaku untuk sakit yang berkaitan dengan kalau dipakai puasa tambah parah sakitnya. Nah kalau sakitnya nggak ada hubungannya dengan puasa, nggak bisa. Contoh, nggak puasa Pak? Ya Ustaz, sakit. Sakit apa? Sakit panu. Wah, nggak masuk. Sakit panu nggak puasa gimana ceritanya? Dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Begitu pula yang mendukungnya adalah riwayat berikut an Atha ibni an Atha. Dari Atha radhiyallahu anhu sami Ibnu Abbas, beliau mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqra'u, membaca firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas, laisat bimansukhatin. Ayat ini tidaklah dimansuh, tidak dihapus. Wa yang dimaksud dengan ayat itu adalah asy-syaikhul kabir. Orang yang tua banget lah. Wal mar'atul kabira, dan wanita yang tua banget. Jadi laki-laki maupun perempuan yang tua banget. La yastati'ani, yang keduanya tidak sanggup ayyasuma untuk berpuasa. Fal yut'imani, maka hendaklah keduanya memberi makan. Maka nakuli yaumin, pada setiap harinya itu miskinan satu orang miskin. Ini hadisnya riwayat Al-Imamul Bukhari. Jadi saya ulang ya, ini ketentuan orang tua yang tua banget ini berlaku juga untuk orang yang sakit yang nggak jelas kapan sembuhnya. Dan jenis sakitnya yang kalau dipakai puasa tambah parah sakitnya. Itu seperti itu. Berikutnya yang kedua tentang wanita hamil dan menyusui. Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, jika wanita hamil dan menyusui khawatir akan diri mereka, semisal khawatir pada asinya, maka ia boleh tidak puasa dan ia punya kewajiban qadha sebagaimana orang sakit. Terserah ketika itu membawa bahaya pada anaknya ataukah tidak, sebagaimana kata Al-Qadhi Husain. Dalam kondisi ini tidak ada fidyah sebagaimana pada orang sakit. Namun jika keduanya khawatir akan anaknya, khawatir anaknya nanti kelaparan kalau dia puasa, seperti khawatir keguguran kalau pada wanita yang hamil dan kekurangan ASI pada wanita yang menyusui, khawatir anaknya nanti kelaparan, maka keduanya boleh tidak puasa. Jadi tapi itu punya kewajiban qadha dan menunaikan fidyah. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Menurut pendapat terkuat. Menurut pendapat yang rajih itu tidak cukup hanya mengqadha tapi juga harus membayar napa? Fidyah. Ini untuk kehati-hatian. Kalau karena anaknya. Demikian nukilan secara ringkas dari Muhammad Al-Hisni dari Kifayatul Akhyar. Dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dalil yang menunjukkan keringanan puasa bagi keduanya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiri as-shauma wa syattara as-salati wa 'anil hubla wal murdi'i."
Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberi keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan memberi keringanan separuh salat. Salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dikosor maksudnya. Juga memberi keringanan tidak puasa bagi wanita hamil dan yang menyusui. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Hadisnya hasan. Dalil yang menunjukkan kewajiban membayar fidyah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa alladziina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah, wa 'alal ladziina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, qala beliau berkata kanat rukhsatan li syaikhil kabir. Maka adalah masuk dalam ayat ini rukhsah keringanan bagi orang tua yang tua banget, wal mar'atul kabira dan wanita yang tua banget, wa ma yutiqani siyama dan keduanya tidak sanggup untuk berpuasa, maka ayuftira wa yut'ima, boleh tidak berpuasa dan memberi makan makanan kulli yaumin miskinan, setiap hari satu orang miskin. Wal hubla, demikian juga wanita yang hamil, wal murdi, dan yang menyusui, idza khafata, jika keduanya khawatir kalau diteruskan puasa nanti enggak baik untuk kesehatannya. Qala, berkata siapa Abu Dawud yakni ala auladihima. Maksudnya kalau dia khawatir atas anak-anak keduanya, maka aftorota wa at'amata. Ini kata Abu Dawud begitu. Kalau khawatir anak-anaknya nggak cukup hanya mengqadha, tapi dia juga harus memberikan makan. Jadi boleh berbuka, tapi juga harus memberi makan. Maksudnya fidyah. Nah, ini digabung di dalamnya ada qadha, ada apa tadi? Membayar fidyah dalam bentuk memberi makan tadi itu. Ini riwayat Abu Dawud. Hadisnya sahih. Itu seperti itu. Asy-Syirazi, salah seorang ulama Syafi'i, berkata, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha tanpa ada kafarat. Keadaan mereka seperti orang sakit. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qadha. Namun dalam hal kafarat ada 3 pendapat. Nah, ini mau saya terangkan ya. Memang harus diakui ya, ada 3 pendapat. Ada pendapat yang pertama, wajib qadha saja, tidak perlu kafarat, tidak perlu membayar kafarat. Tidak perlu bayar fidyah gitu maksudnya. Ada yang mengatakan fidyah saja, tidak harus qadha. Ada yang begitu gitu, yang saya tahu ya. Nah, satu lagi wajib qadha dan wajib fidyah. Gitu. Kalau yang kedua itu dipegang oleh para ulama yang memegang pendapat itu merujuk pada fatwanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berdua ini mengatakan untuk wanita yang menyusui atau hamil itu cukup hanya membayar fidyah saja. Itu pendapat dua beliau ini. Ya, ini ulama yang merujuk pada pendapat yang mengatakan cukup fidyah saja. Cuman kalau merujuk pada penjelasan para ulama tadi setelah ditarjih, yang paling kuat itu kalau khawatir akan anaknya yang tidak puasa itu adalah wajib qadha plus wajib bayar fidyah. Itu pendapat yang paling kuat menurut yang ada dalam kitab ini atau dalam madhab Syafi'i lah, paling tidak itu begitu. Itu saya sampaikan aja biar Anda nanti nggak jumut fikihnya ya, biar tahu ada pendapat itu juga, itu ada. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha. Tidak ada fidyah ketika itu seperti halnya orang sakit. Permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, maka bukan pada kondisi dirinya, tapi pada kondisi anaknya dikhawatirkan, maka boleh tidak berpuasa. Namun tetap ada qadha. Yang ini pun tidak ada khilaf. Namun untuk fidyah diwajibkan menurut madhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tetap wajib qadha kalau dalam madhab Syafi'i. Namun mengenai fidyah dalam madhab Syafi'i diwajibkan. Nah, berarti beliau dengan kata lain beliau mengakui di luar madhab Syafi'i mungkin ada pendapat yang mengatakan tidak wajib. Yang saya tahu ada 3 pendapat tadi itu sih memang.
Cuman yang paling kuat itu kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat memang wajib qadha dan fidyah. Kalau khawatir akan anaknya, itu seperti itu. Wanita hamil dan menyusui masih terkena perintah qadha puasa berdasarkan ayat wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi wanita hamil dan menyusui masih masuk dalam ayat ini, bukan masuk dalam ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Tapi kalau Abdullah bin Abbas sama Abdullah bin Umar dalam salah satu pendapatnya dirujuk oleh para ulama, ketika menjelaskan ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, bagi orang yang enggak mampu berpuasa juga tidak akan bisa ganti di hari yang lain, maka cukuplah yang bersangkutan itu membayar fidyah saja. Itu menurut pendapat dua tokoh ini yang dirujuk oleh sebagian para ulama, maksud saya enggak semuanya, itu mengatakan adalah masuk dalam kategori itu adalah wanita hamil dan wanita yang menyusui. Makanya di antara pendapat dua beliau yang populer itu dikutip oleh sebagian para ulama adalah cukup bayar fidyah saja. Yang populer. Tapi saya ulang ya, kalau kita akan ini kajian-kajian fikih mazhab Syafi'i, yang rajih dalam mazhab ini adalah wajib qadha, wajib puasa. Wajib fidyah, mohon maaf. Itu seperti itu. Itu lebih berhati-hati, secara pendapat itu lebih berhati-hati. Yang ketiga yang dapat keringanan boleh tidak puasa adalah orang sakit dan musafir. Orang yang sakit dan musafir. Sekali lagi ini sakit yang kalau dipakai puasa tambah parah. Bukan jenis sakit yang nggak ada hubungannya dengan puasa. Ya. Yang dimaksud orang sakit yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa adalah yang memiliki sakit yang berat, yang sulit untuk berpuasa maksudnya. Bahkan jika berpuasa malah dapat membinasakan diri, maka wajib tidak berpuasa. Jadi kalau sampai dipaksa puasa ada potensi mati misalnya namanya secara sunatullah, maka dia wajib membatalkan puasanya. Kalau kata Imam Ahmad bahkan haram puasanya kalau dipaksakan puasa, sementara dia tahu kalau dia pakai puasa tambah parah sakitnya. Kalau dalam Islam itu la dharara wa la dirara. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain, tidak boleh. Dalam kaidah fikih, ad-dhararu yuzal. Kondisi darurat atau kondisi yang berbahaya itu harus dihilangkan. Loh ini kok dia malah puasa padahal akan mengundang madarat. Walaupun ada kondisi tertentu yang bisa kita usahakan. Ambil contoh gini ya. Suatu saat saya diundang di Surabaya, tuan rumah yang undang saya itu dia oleh dokter dilarang berpuasa karena mengidap penyakit emah akut. Nah, cuman orang ini agak dablek. Saya kalau nggak puasa juga mau ngapain kata dia gitu. Akhirnya beliau bonek puasa. Bonek napa? Puasa. Dengan ketentuan gini, yes pokoknya lek aku gak kuat, engko tak batalno posoku. Jadi beliau bonek puasa dengan ketentuan lek gak kuat nanti saya batalkan. Dan ternyata kuat. Sampai jam 9, enggak ada masalah. Sampai zuhur enggak ada masalah. Sampai maghrib enggak ada masalah. Besok dicoba lagi. Qadarallah sembuh sakitnya itu. Padahal itu mah akut itu. Kata dokter wis diwanti-wanti enggak boleh puasa. Tapi beliau itu penasaran, bonek, tak coba poso aja lah. Itu seperti itu. Nah, jadi tetap puasa. Tapi kalau udah tahu bahwa ini dipakai puasa pasti akan legrek, karu-karuan, batalkan. Karena kalau dipaksakan puasa nanti bisa berdosa. Sementara hal ini disinggung dalam kitab Kifayatul Akhyar ya. Adapun musafir yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa sebagaimana yang dipilih dalam mazhab Syafi'i adalah yang melakukan perjalanan jauh. Dan safarnya adalah safar yang mubah. Bukan safar yang haram. Jauh itu kurang lebih masafatul qasr itu 80 kilo lebih lah. Jadi kalau kurang dari 80 kilo berarti belum jauh. Gitu. Jadi kalau jauh itu maksudnya adalah kira-kira 80 kilo lebih. Masafatul qasr itu 80 kilo lebih. Kalau kurang berarti
belum masuk dalam masafatul qasri, belum masuk dalam jarak tempuh yang disebut jauh. Dan yang kedua, perjalanannya perjalanan yang mubah. Apalagi perjalanan yang sunnah, apalagi perjalanan yang wajib. Itu dapat keringanan dan bukan perjalanan maksiat. Kalau perjalanan maksiat tidak dapat keringanan sholat, tidak dapat keringanan puasa. Kalau perjalanan maksiat. Dalam hal ini para ulama membagi dua perjalanan maksiat. Ada safar maksiat, ada maksiat fi safar, itu beda. Kalau safar maksiat tidak dapat keringanan. Apa ya contohnya safar maksiat itu? Nopo tah apa? Saya nggak pengalaman apa ya? Safar maksiat itu apa? Saya nggak paham loh. Ya pergi kemana untuk tujuan maksiat lah, itu tidak boleh. Itu nggak dapat keringanan apa namanya sholat maupun puasa. Tapi kalau maksiat fi safar itu beda. Safarnya mubah atau safarnya bahkan wajib, menuntut ilmu misalnya, atau safarnya sunnah, umroh misalnya, umroh yang sunnah ya maksudnya. Di tengah jalan atau dalam tengah perjalanan ada maksiat. Pas duduk, kursi kita pas jejer sama perempuan, misalnya gitu. Kayak cuantiak, belah nol, pakainya belah ketet. Aduh, ini safar maksiat. Bukan sama maksiat, fi safar. Ini gak bisa dihindari. Nah, itu ambil rukhsah, tidak apa-apa, masih bisa. Jadi terjadinya maksiat itu di tengah perjalanan, bukan karena niat maksiat di dalam safar, bukan. Tapi terjadi kemaksiatan di dalam safar, itu tetap dapat keringanan, tidak ada masalah kalau itu. Allahu Akbar. Adapun jika safarnya adalah safar maksiat, maka tidak ada keringanan mengqashar salat maupun keringanan untuk tidak puasa. Nanti bisa dilihat dalam kitab Kifayatul Akhyar juga ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkumu syahra falyasum, wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 185. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Kalau nggak bisa diharapkan sembuhnya, seperti orang tua tadi, cukup bayar fidyah saja. Dan musafir yang melakukan safar mubah. Ayat ini bermakna siapa saja yang sakit di bulan Ramadan, lantas tidak bisa menjalani puasa atau ia adalah seorang musafir, maka dia boleh tidak puasa jika ia mau. Lalu hendaklah ia puasa di hari lainnya setelah Ramadan ketika tidak ada lagi uzur. Ia berpuasa sejumlah hari yang ia tidak berpuasa. Kitab At-Tahdzib karya Syekh Mustafa Al-Bukhari. Jadi kalau kita jelaskan kurang lebih begini maknanya. Orang itu kalau safar kan boleh ngambil rukhsah tidak puasa. Pertanyaannya gini, Nabi itu kalau untuk puasa senangnya ngambil rukhsah apa enggak ngambil rukhsah? Kalau sholat, Nabi senang ngambil rukhsah kalau sholat. Entah jamak atau qashar atau jamak qashar. Nabi itu kalau safar. Jadi kalau safar, Nabi lebih senang ngambil rukhsah untuk sholat. Tapi kalau puasa, saum, Nabi lebih suka tidak mengambil rukhsah. Karena ada ayat yang mengatakan wa antasumu khairul lakum. Tetap berpuasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa. Jadi itu bedanya nggih. Tapi boleh jangan ngambil rukhsah boleh nggak apa-apa. Cuman sependek yang saya ngaji, kalau untuk sholat saat safar Nabi lebih suka mengambil rukhsah. Bahkan ada beberapa ulama dari 4 mazhab itu yang mewajibkan bahkan. Karena itu sedekah dari Allah. Tapi ini berbeda dengan puasa. Kalau puasa Nabi lebih suka tetap berpuasa dalam safar.
Karena ada ayat yang menegaskan wa antasumu khairul lakum. Berpuasalah itu lebih baik bagi kalian. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayat itu setelah Allah bicara tentang keringanan. Keringanan tentang boleh tidak berpuasa, tapi perintah Allah apa? Wa antasumu khairul lakum. Kalau mau berpuasa tentu lebih baik untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Ya, monggo. Ya, batas untuk bayar zakat puasa itu apakah sampai maghrib atau misalnya orang itu puasa wajib tapi sebelum maghrib dia meninggal, apakah masih ada utang puasa tanpa? Bagus. Ada orang meninggal di bulan Ramadan sebelum maghrib, maka berarti dianggap dia punya hutang puasa pada hari itu. Sehari. Kalau sebelumnya dia puasa terus ya. Tapi kalau beliau meninggalnya maghrib, maka beliau termasuk yang tidak punya hutang puasa. Ada seorang kiai, ada seorang ulama di Jawa Timur itu, masuk maghrib Ramadan, beliau berbuka. Terus sholat sunnah nunggu maghrib. Nunggu iqamah maghrib maksudnya. Meninggal saat nunggu iqamah maghrib itu. Berarti beliau nggak punya hutang puasa. Kenapa? Karena sudah maghrib dan beliau sudah berbuka. Nah, sementara kalau sebelum maghrib, berarti masih belum sempurna puasanya. Berarti dianggap masih punya hutang. Sebelum maghrib bulan Ramadan. Terakhir. Jadi terakhir Ramadan sebelum maghrib ada bayi lahir. Itu masih wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Tapi kalau dur maghrib mau dikeluarkan dur maghrib lahir, berarti udah Idul Fitri kan? Sudah masuk 1 Syawal itu ceritanya. Maka ulama beda pendapat. Jadi kalau lahirnya sudah masuk Syawal Idul Fitri, maghrib itu, ulama beda pendapat. Tapi kalau belum maghrib lahirnya, masih wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Tapi kalau dur maghrib, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sudah tidak wajib karena sudah Idul Fitri itu. Karena zakatul fitri itu erat kaitannya dengan Ramadan. Makanya kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, misalnya ada orang meninggal di awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan meninggal, itu wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Karena dia meninggal sudah masuk bulan Ramadan. Sama dengan tadi, bayi lahir tanggal 30 Ramadan sebelum maghrib, akhir Ramadan berarti itu. Maka dia wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Kecuali lahirnya maghrib. Kalau lahirnya maghrib, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tetap wajib zakatul fitri karena belum sholat id. Tapi ada yang mengatakan sudah tidak wajib. Karena kewajiban zakatul fitri itu erat hubungannya dengan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Yang mana? Oh, yang meninggal, bagus. Kalau versi kitab ini fidyah. Karena ini hutang kepada Allah, bisa dibayar melalui harta warisnya. Harta peninggalannya boleh, tidak ada masalah. Karena ingat, sebelum pembagian waris itu ada kewajiban bayar biaya pemakaman. Yang kedua, hutang. Yang ketiga apa? Wasiat. Baru waris. Nah, termasuk hutang itu kepada Allah. Jadi kalau ada peninggalan hartanya, fidyahnya boleh dibayar dari harta peninggalan si mayit itu. Karena itu merupakan hutang kepada Allah. Dalam bentuk apa? 1 mud beras, makanan pokok 1 negeri per 1 hari di mana beliau tidak berpuasa itu. Kalau ikut pendapat dalam kitab ini. Walaupun saya ulang tadi ada hadis Bukhari, kalau mau juga silakan dipilih pendapat yang ini, yaitu hendaklah walinya berpuasa atas namanya. Jadi kalau misalnya kayak saya tadi, ibu saya kan meninggal dalam rangka punya hutang 11 hari. Saya bayar fidyah untuk beliau, tapi beberapa harinya saya ganti dengan puasa juga atas nama beliau.
Ya lagi pengen ngasih banyak aja. Boleh, tidak ada masalah. Salah satunya cukup. Ambil dua-duanya silakan, tidak ada masalah. Karena mengamalkan dua dalil ya. Dalil yang pertama wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin tadi. Dalil yang kedua adalah hadis Sahih Bukhari tadi di antara. Hendaklah walinya berpuasa atas namanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Ya monggo yang lain silakan kalau ada. Oh jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Monggo silakan kalau ada. Oh jelas semua nggih. Atau tidak jelas semua? Kalau enggak ada, saya teruskan ya. Saya teruskan. Belum bisa toh? Belum. 10 menit lagi. Saya baca. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah fasal menjelaskan tentang wal i'tikafu dan i'tikaf. Kita tahu di antara aktivitas Ramadan adalah i'tikaf. Walaupun i'tikaf ini tidak hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun juga ada syariat termasuk namanya apa? I'tikaf. Jadi i'tikaf ini enggak cuma di Ramadan, enggak. Di luar bulan Ramadan pun ada syariat i'tikaf. Kita bisa i'tikaf di luar bulan Ramadan bisa. Namun memang khusus untuk di bulan Ramadan Nabi menekankan untuk diri beliau sendiri dan keluarganya terutama dan menganjurkan kepada para sahabat tapi tidak mewajibkannya, tidak mewajibkan agar menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan terhitung dari malam 21. Terhitung dari malam berapa? 21. Itu Nabi menganjurkan tapi tidak mewajibkan. Itu seperti itu. Nah, khusus bagi kaum laki-laki anjurannya memang i'tikaf di masjid. Kalau untuk perempuan diperbolehkan kalau mau i'tikaf di masjid asal masjidnya memang mengakomodir kaum wanita dan mungkin kan untuk kaum wanita enggak full 24 jam. Beberapa para sahabat juga begitu. Sampai Qur'annya wanti-wanti agar jangan sampai terjadi senggama sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Jenengan nggak kepikir ya? Nggak kepikir kalau jenengan i'tikaf begitu sama istri nggak kebayang oleh kita. Kenapa? Karena kita makannya ongol-ongol, Pak. Ongol-ongol, nogosari, pisang goreng. Kalau orang Arab makannya kan beda, Pak. Makanya Quran wanti-wanti jangan sampai wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tapi ini sudah Isya, saya nggak mungkin bahas lebih jauh lagi. Cukup dulu insya Allah di pertemuan yang datang kita bahas masalah apa? I'tikaf. Insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.